Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait dengan bisnis plan. Dengan anggota kelompok Anesya Lutfia dengan NIM 2101658, Anissa dengan NIM 2101659, saya sendiri Putri Apikasari dengan NIM 2101611, kemudian Ririn Nurpinda Manurung dengan NIM 2101611. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri Putri Apikasari. Materi kedua akan dijelaskan oleh Ririn Nurpinda Manurung. Materi ketiga akan dijelaskan oleh Anesya Lutfia. Dan materi terakhir juga akan dijelaskan oleh saya sendiri Putri Apikasari. Berikut adalah penjelasannya. Sebelum itu, poin-poin penting dari bisnis plan ini adalah yang pertama, apa itu bisnis plan? Yang kedua, siapa saja yang memerlukan bisnis plan? Yang ketiga, jenis-jenis bisnis plan. Dan yang keempat, contoh proposal bisnis plan. Pertama, apa itu bisnis plan? Bisnis plan adalah rencana tertulis yang menjelaskan tentang bagaimana suatu kegiatan bisnis dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Yang kedua, siapa saja yang memerlukan bisnis plan? Bisnis plan diperlukan oleh pemilik bisnis, orang yang sedang mencari investor atau partner untuk bisnis, dan investor. Selanjutnya, jenis-jenis bisnis plan. Yang pertama, startup business plan. Jenis bisnis plan ini adalah menjelaskan perusahaan yang hendak didirikan. Startup business plan memiliki kandungan produk atau jasa yang hendak Anda tawarkan pada publik, evaluasi kompetitor, evaluasi pasar, tim marketing, berbagai faktor resiko, serta sistem manajemen yang nanti akan diterapkan. Yang kedua, strategi business plan. Strategi bisnis plan adalah salah satu jenis bisnis plan yang cukup rumit dibandingkan dengan jenis bisnis plan sebelumnya. Dalam dokumen ini terdapat berbagai hal yang lebih spesifik dalam menjelaskan tujuan atau objek yang hendak diraih oleh perusahaan. Selanjutnya, Operation Business Plan. Operation Business Plan adalah salah satu bisnis plan yang dibuat khusus untuk pihak internal perusahaan saja. Di dalam dokumen ini tercantum perencanaan dan peraturan tentang jalannya suatu perusahaan. Lebih lanjut lagi, dalam dokumen ini juga tercantum berbagai tanggung jawab untuk setiap orang yang berkepentingan di dalam perusahaan. Yang keempat, Development Business Plan. Development Business Plan adalah penjelasan lengkap terkait bisnis yang hendak dibangun. Di dalam bisnis plan ini terkandung seluruh kelengkapan terkait organisasi perusahaan, administrasi, serta pertanggungjawaban yang ditanggung oleh setiap karyawan. Untuk itu, dokumen ini bisa digunakan untuk pihak internal atau pihak eksternal. Yang kelima, Growth Business Plan. Growth Business Plan adalah bisnis plan yang di dalamnya terkandung perencanaan pengembangan perusahaan di masa depan. Dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan internal maupun eksternal agar bisa mendapatkan lebih banyak modal dari investor. Yang ketiga, contoh proposal business plan. Proposal alat tulis kantor dan sekolah atau ATKS. Adapun dalam proposal ini yaitu yang pertama latar belakang masalah, selanjutnya perumusan masalah, visi dan misi usaha, gambaran produk, penjualan, kegunaan,
tinjauan pustaka, rencana anggaran, sumber anggaran, struktur organisasi, dan penutup. Yang pertama, latar belakang masalah. Peluang bisnis ataupun usaha alat tulis kantor dan sekolah tidak akan pernah surut perkembangan bisnisnya. Kian tumbuh pesat dan tetap ramai peminatnya di dunia pendidikan maupun perkantoran. Dengan adanya alat tulis kantor dan sekolah yang berharga amat murah, membuat kebutuhan terhadap alat tulis kantor dan sekolah semakin meningkat. B. Perumusan masalah. Puna Neri ATKS ini hadir untuk meramaikan dunia pendidikan di bidang peralatan tulis untuk semua kalangan. Selain itu, kami di sini juga mencoba peruntungan di dunia ATKS ini diharapkan permasalahan tentang kebutuhan sekolah maupun perkantoran dapat terselesaikan dengan mudah dan efisien. C. Visi dan misi dari usaha. Nah, di dalam mendirikan usaha, kita tentu harus memiliki sebuah visi dan misi dari usaha yang kita dirikan. Di sini, kita akan membahas visi dan misi dari Puna Neri ATKS. Visinya yaitu menciptakan toko online shop, alat tulis sekolah dan kantoran yang dapat diterima baik oleh banyak orang. Misi memenuhi kebutuhan masyarakat, membantu masyarakat dalam hal untuk mencatat laporan, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pendidikan, perkantoran, dan lain-lain. Memperoleh keuntungan dari hasil penjualan alat tulis kantor. D. Gambaran produk. Di dalam gambaran produk, kita membahas deskripsi umum usaha yang didirikan, latar belakang usaha yang didirikan, serta spesifikasi usaha yang dijalankan. Yang pertama, yaitu deskripsi umum usaha. Usaha yang akan dijalankan merupakan usaha dagang barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, perkantoran, ataupun para siswa dan mahasiswa. B. Latar belakang usaha. Usaha ini dipilih untuk dijalankan dengan berbagai pertimbangan, seperti yang pertama, tentu kita harus memilih lokasi usaha yang strategis, karena di sini kita menjual alat tulis kantor atau sekolah. Maka lokasi yang harus kita pilih yaitu di sekitar sekolah, kampus, perkantoran, di daerah pusat perbelanjaan, atau di wilayah pemukiman warga yang ramai dilalui oleh banyak orang. 2. Melakukan survei untuk mencari tahu produk alat tulis kantor atau sekolah apa saja yang sedang banyak dibutuhkan oleh konsumen. Misalnya seperti pulpen, pensil, buku tulis, kertas, penghapus, tim X, amplop, dan lain-lain. Selanjutnya, prioritaskan untuk membeli produk ATKS yang paling dibutuhkan, agar barangan dari usaha kita dapat terjual dengan mudah dan cepat. C. Spesifikasi usaha yang dijalankan. Spesifikasi usaha yang dijalankan adalah menjual barang dengan harga terjangkau dengan kualitas yang baik. E. Penjualan. Di dalam penjualan, tentu kita akan membahas bagaimana strategi pemasaran. Nah, untuk mendukung pemasaran produk alat tulis kantor ini, strategi pemasaran yang dapat kami lakukan adalah memberikan penawaran harga murah, diskon atau bonus tertentu pada saat-saat khusus. Misalnya seperti saat tahun ajaran baru atau pada saat kenaikan kelas. Di samping itu, kita juga dapat menyebarluaskan informasi bisnis Puna Neri ATKS ini melalui internet marketing yang dapat dilihat melalui blog yang sudah tersedia atau dari berbagai aplikasi online shop seperti Shopee maupun Tokopedia, sehingga akhirnya bisa berkembang ke banyak orang melalui teknik pemasaran atau bisa dari mulut ke mulut. B. Alat tulis kantor dan sekolah. Di sini kita menyediakan alat tulis kantor dan sekolah dari sebagian barang dagangan di toko ATKS. Alat tulis kantor dan sekolah bisa berbentuk unik sehingga banyak disenangi oleh kalangan baik itu tua maupun muda. C. Kelebihan usaha. Di dalam mendirikan usaha, tentu kita mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di sini kita akan membahas kelebihan usaha. Membuka usaha toko online seperti alat tulis kantor ini tidak merepotkan sebagai pelaku usaha. Kegiatan operasional yang kita lakukan hanyalah belanja dengan rutin, misalnya belanja harian atau mingguan, sehingga untuk kita bisa memenuhi stok barang dagangan. Selanjutnya, tinggal kita menunggu atau melayani para konsumen yang akan datang ke tempat kita usaha. Selain itu, peluang usaha ini juga
peluang usaha ini juga tidak membutuhkan modal yang terlalu besar, karena dengan modal yang kecil kita bisa membuka usaha ATKS ini. Jadi bagi modal yang minim tidak perlu takut untuk mencoba usaha ini. Nah, kesimpulannya, kelebihan dari usaha ATKS ini ada dua. Yang pertama itu membuka toko online alat tulis kantor tidak terlalu merepotkan pelaku usaha. Yang kedua, usaha ini mudah dijalankan. Yang ketiga, usaha ini bisa dimulai dengan modal yang kecil. D. Kekurangan dari usaha. Tentunya setiap usaha ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari usaha yang kita dirikan ini itu hambatan yang paling sering dihadapi oleh para pelaku usaha tulis pasti persaingan dalam usaha yang cukup padat, karena banyaknya orang-orang yang mendirikan usaha berupa alat tulis dan kantor ini. Tingginya kebutuhan alat tulis dan kantor tentu membuat kita mudah dalam menjalankan bisnis ini. Nah, sebagian masyarakat ada yang tertarik untuk menekuni peluang tersebut, sehingga jumlah pedagang semakin meningkat dan persaingan pasar semakin ketat. Itulah kekurangan dari usaha tersebut. Nah, kendala lainnya juga kenaikan harga bahan baku yang sering terjadi. Misalnya pada momentum tertentu, saat kenaikan kelas atau memasuki tahun ajaran baru, biasanya harga alat tulis atau alat perkantoran menjadi lebih mahal dibandingkan dengan harga biasanya. Sehingga harus menyediakan stok barang sehingga kita harus menyediakan stok barang jauh-jauh dari hari sebelum momentum tersebut tiba. Nah, dapat disimpulkan kekurangan dari usaha tersebut ada dua, yaitu persaingan dalam usaha yang cukup padat. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku yang sering terjadi. Itulah kekurangan dari usaha ATKS tersebut. Kemudian materi selanjutnya ialah kegunaan. Kegunaan dari usaha Punaneri ATKS ini, yang pertama, memudahkan konsumen membeli perlengkapan alat tulis kantor dan sekolah. Yang kedua, memudahkan konsumen membeli jenis perlengkapan alat tulis. Yang ketiga, memberikan kenyamanan konsumen dalam transaksi penjualan. Dan yang terakhir, dilakukan secara online dengan cara PO. Kemudian tinjauan pustaka, beberapa perencanaan pemasaran yang terdiri dari: pertama, segmentasi pasar atau mapping pasar. Dalam segmen ini dibagi menjadi 3 segmen yang mempengaruhi dalam dunia pemasaran. Yang A, segmen pertama merupakan mahasiswa dan pelajar. Yang B, segmen kedua masyarakat umum di sekitar rumah dan kampus. Yang C, segmen ketiga yang ini ketika masyarakat yang tidak bisa ditawari secara langsung dapat melihat Punaneri ATKS melalui blog yang kami buat. Berikut adalah linknya yang bisa diakses di mana saja. Kemudian rencana anggarannya yaitu berupa sewa ruko senilai 1 juta rupiah, lemari rak senilai 2 juta rupiah, rak gantung senilai 1 juta rupiah, belanja alat tulis senilai 5 juta rupiah, kursi senilai 500.000 rupiah, meja senilai 1 juta rupiah, komputer dan printer senilai 8 juta rupiah, dan biaya internet senilai 500.000 rupiah. Total keseluruhan adalah 19 juta rupiah. Kemudian sumber anggaran yang akan kami dapatkan melalui modal pribadi berupa 5 juta rupiah, dana pinjaman berupa 5 juta rupiah, dana bantuan berupa 9 juta rupiah, dan total keseluruhan sudah mencukupi, yaitu 19 juta rupiah. Struktur organisasi. Menjalankan bisnis memiliki struktur organisasi yang jelas dan bisa diminta pertanggungjawaban. Adapun struktur organisasi bisnis Punaneri ini adalah sebagai berikut: manajer Putri, bendahara Nabila, pemasaran Nesya Ririn. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan dari pembuatan proposal bisnis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami berharap bahwa tindak lanjut dari pengajuan proposal ini adalah diberikannya kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan perusahaan kami
kepada Bapak atau Ibu. Yang kedua, kami pihak dari Punaneri berharap akan terjalin kerjasama dengan perusahaan Wine sebagai pihak distributor untuk membentuk dalam memasarkan produk dari perusahaan kami dan bersama-sama dalam mewujudkan kebutuhan konsumen. Kemudian, kami berharap kebutuhan dana dalam proposal tersebut bisa dipertimbangkan oleh Bapak atau Ibu. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 1. Saya Putri Pikasari mewakili rekan-rekan saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun tingkah laku yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.